Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sabi'u fi dzikri jawabil a'dha. Ini bab yang kedua berikutnya, yaitu bab yang ketujuh fi dzikri jawabil a'dha'i, dalam menerangkan tentang jawabe poro anggota. Jawabannya para anggota badan. Nerangke jawabe anggota badan itu ketika ditinggal. Iki bisa dibuktikan di saat kita sedang nunggui wong sakaratul maut. Coba-coba gitu. Sesekali gitu loh. Wa fil khabari lan iku wis ketutur ing dalam hadis. Disebutkan dalam sebuah hadis. Idza arada tatkalane ngersakake sapa Allah Ta'ala qabda ruhal abdi ing jabut roe kawula. Iki kawula berarti umum loh, bukan mukmin, bukan kafir, kok umum. Ya ji'u nulida teko sapa malakul maut, malaikat jurupati, min kibalil fami saking arai mulut. Jadi dari mulut sih. Liyaqbida supaya bisa jabut sapa malakul maut ruhahu ing roe kawula. Ruhahu ing roe kawula minhu saking arah cangkem, arah mulut. Fayakhruju mongko nuli metu apa adzikru dzikiri min fihi mihi fi min famihi saking mulute abdu kawula. Fayaqulu nuli ngucap apa dzikir, la sabila laka min hadhil jihah, tidak ada jalan bagimu dari sini. Ini fatolama nungki lama sekali ajro nglakokake sapa kawula lisanahu ing lisane kawula mulute mau fi dzikri rabbi ing dalam dzikir berzikir terhadap berzikir kepada Tuhannya, Tuhanku. Fayarji'u mongko nuli bali saka malakul maut, malaikat pati ila Allah Ta'ala maring Allah Ta'ala. Fayaqulu li matur sapa malakul maut, ya Rabbi, duh pengiran ingsun, abduka utawi kawula panjenengan iku kala ngucap sapa abduka kada wa kada. Pripun Gusti, niki kawulane jenengan malah brengkel, harus dicabut nyawa kok malah macam-macam. Jadi awalnya kan ngono kan. Pertama yang didatangi malakul maut adalah anggota badan berupa mulut. Dia berharap agar dari mulut itu dia bisa menjabut nyawa rohnya tadi. Sekalinya keluarlah zikir. Zikir yang selama ini terucap oleh mulut, oleh lisan kita. Setiap saat kita berzikir Allah, Allah, la ilaha illallah, subhanallah. Zikir-zikir itu nanti yang akan menghadang malakul maut. Ini orang selalu membaca lafaz Allah, berzikir Allah, Allah, Allah melalui aku. Lisan ini ngomong. Yes. Piye malaikat iki ora sekolah ora ngerti apa-apa kan. Pokoke tugasnya kaya kuwi. Dibantah ngono ya langsung jawab. Matur ning gone Gusti Allah. Balik ta? Begitu. Pripun niki Gusti Allah? Gimana ini? Hambamu mengatakan begini-begini. Akhirnya Allah fayaqulu Allah Ta'ala, lalu Allah berfirman, aqbid min jihati ukhra. Kalau begitu jabutlah dari arah yang lain, dari sisi lain. Fayaji'u nulid nekani sapa malakul maut min kibatil yadi saking arahe tangan. Kali ini dari tangan. Fatakhruju mongko metu apa as-shadaqatu shadaqoe. Fataqulu mongko nuli ngucap apa shadaqah la sabila laka ilaihi. Tidak ada jalan untukmu.
Begitu lewat tangan yang biasa bersedekah kan, justru sedekah metu menghadang malaikat maut. Ojo lewat kene, iki nggak boleh. Ini sedekah yang keluar dari tangan orang ini, siang sedekah, siang malam sore sedekah. Biar nilainya sedikit tapi dia aktif bersedekah. Maka sedekahnya menghalangi. Setelah begitu bingung juga. Fa innahu tasaddaqa bi katsiran wa masaka bi ra'sal yatim. Jadi orang ini biasa menggunakan aku untuk bersedekah. Orang ini tangannya digunakan untuk mengusap, membelai si kepala anak yatim. Maksudnya memberi kasih sayang. Terus tangannya ini digunakan untuk nulis ilmu, kitab, pokoknya ilmu lah. Wa darba bisayf, dan dia gunakan untuk memegang senjata perang sabilillah. Wa darba bisayf, memukulkan pedang untuk sabilillah. Piye akhire sumaya ji'u mongko nuli nekani sapa malaikal maut ila rijli maring arah sikil kaki. Pataqulu mongko nuli ngucap apa sikil kaki tadi ngucap la sabila laka, tidak ada jalan bagimu min kibali, dari arahku, gak ada jalan, kamu gak boleh lewat dariku. Fa innahu masyabi ilal jamaah, karena orang ini selalu menggunakan aku berjalan untuk menuju jamaah, dari rumah ke masjid berjamaah. Wa ilal ayati, dan menuju kepada ayat itu hari fitir Idul Fitri itu lagi. Wa majalisil ilmi, dan majelis-majelis ilmu. Dia menggunakan aku berjalan untuk menuju majelis taklim. Jadi nggak boleh kamu lewat sini. Majelis ilmi wa majelis taklim. Bedanya apa kuwi? Majalisil ilmi wa taklim. Ya majelis ilmu ya ilmu yang dibahas ilmu. Taklim kan sampai belajar. Jadi mengajar dan diajar. Sumaya ji'u mongko nuli teka nekani sapa malaikat maut ilal uduni, maring kuping, melalui kuping. Fatakulu mongko nuli ngucap sapa kuping la sabila laka min jihati, tidak ada jalan bagimu dariku, dari arah aku. Mergo apa? Fa innahu mongko sak temene iki wong, maksudnya hamba Allah itu sami'a ngrungu bi lewat ingsun Al-Qur'ana ing wacanan Quran, wal adzana lan adzan, wa dzikra lan dzikir. Jadi kupingnya ditekani arep jabut roh melalui kuping. Tiba-tiba amalan-amalan yang lewat kuping ini keluar. Apa wae amalane? Kuping ini kan digunakan untuk mendengar bacaan-bacaan Quran, mendengar keterangan-keterangan ilmiah tentang agama, mendengarkan adzan, mendengarkan zikir. Jadi adzan ini perlu didengarkan dan dijawab. Bahkan ada sebuah keterangan termasuk orang yang wangkot. Wangkot itu apa bahasa Indonesia ini? Orang angkuh. Ada cirinya 4 mangkuh. Di antaranya adalah tidak mendengar dan menjawab adzan. Dan dikhawatirkan orang yang tidak biasa mendengar dan menjawab adzan itu matinya bisa su'ul khotimah. Naudzubillah. Itu di antaranya. Di antaranya orang ngopeni suara adzan. Pemane wis kadung wasik ngono kae. Jarang to meneng to. Enak adzan meneng sik. Kan jarang. Pembicaraannya tetap seharusnya ya cut sisik lah, dengarkan adzan kemudian dijawab sesuai lafaz-lafaz yang dikumandangkan oleh muadzin.
Terus kuping ini biasa ngrungokne zikir. Makanya amalan-amalan itu keluar menghalau malaikat maut dalam mau mencabut nyawa. Jadi bingung, dari mulut nggak dapat, dari tangan nggak dapat, dari kaki terhalang, sekarang dari kuping terhalang lagi. Jadi anggota-anggota badan yang selama ini kita gunakan untuk beribadah, maka itu nanti jadi tentara-tentara pembela kita, gitu kan? Fayaji'u mongko nuli nekani sapa malakul maut ilal ainaini maring mripat loro. Pataqulani mongko nuli ngucap sapa mripat loro, la sabila laka, tidak ada jalan bagimu. Min kibarina, saking arah kami. Fa innahum, karena sesungguhnya dia iku nadzara bina, dia menggunakan aku untuk melihat ilal masyahifi maring pira-pira mushaf, ya Al-Qur'an wi mushaf kitab-kitab. Wa wujuhul ulama ilan melihat memandangi wajah-wajah ulama. Wal walidaini lan memandangi wajah kedua orang tua. Wasulaha ilan memandangi wajah orang-orang soleh. Jadi memandangi wajah kiai itu ibadah. Yaitu orang-orang soleh itu yang ibadah. Jadi lewat meripat itu mata, kedua mata ini, itu pun dia terhalang. Amalan-amalan yang digunakan melalui mata ini menghalunya. Kamu tidak boleh mencabut nyawa lewat mata, karena mata ini selalu digunakan untuk membaca dan melihat mushaf-mushaf yang di dalamnya kandungan-kandungan agama, ilmu-ilmu agama dan kitab-kitab kuning, kitab Al-Quran gitu. Nggak oleh kan? Terus mata ini yang biasa digunakan untuk memandang wajah-wajah ulama, memandangi kedua orang tua, ya, wajah orang tua. Niku tibae ibadah moto iku diantaranya, ya, mandangi wajah orang tua loro tibae ibadah besar pahalanya. Terus memandangi wajah orang-orang soleh, sulaha itu tuh orang-orang soleh. Memandangi bukan berarti kok terlalu dipandang, ngalor itu dipandang terus. Artinya sering-sering memandang itu berarti kan pertanda sering-sering menghadiri majlis beliau. Gue ngerene wong ulama bu ndek sih. Sebentar saya tak mandang wajahmu. Jadi maksudnya itu kan pertanda bahwa sering-sering memandang wajah ulama. Akhirnya ya apa? Nggak dapat tempat, nggak dapat jalan untuk mencabut roh melalui anggota-anggota badan. Akhirnya ya apa? Fayang syarifu mongko nuli apa ya? Ya beranjak, cara bahasa kita beranjak. Nek basa Jawa ini bubaran. Beranjak sapa malakul maut, malaikat maut ila Allah taala maring menghadap Allah taala. Fayaqulu nuli matur sapa malakul maut, ya Rabbi inna abdi yaqulu kadza wa kadza. Nah yang ngono to. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya hambamu berkata begini, aku nggak dapat jalan, tidak dapat cara untuk mencabut nyawa mereka. Fayaqulu mongko nuli berfirman sapa Allah taala wa taala, ya malakal mauti, wahai malaikat jurupati, alik ismi ala kaffika wa adhirhu li ruhi abdi hatta yarahu. Nah, ini prosesnya pada karo dhuwur mau. Dawe Gusti Allah ini, wahai malaikat maut, alik ismi, gantunglah namaku atau tulis, catat nama. Nek kene bahasanya gantung, bukan ditulis ya. Gantunglah namaku di telapak tanganmu. Lalu perlihatkan itu nanti kepada hambaku yang ngucap mau. Fayakhruju fayaktubu. Akhirnya setelah itu
setelah didhawuhi Gusti Allah begitu toh, akhirnya malakal maut keluar, itu beranjak dari hadapan Allah, lalu dia menulis ismallah, nama Allah ala kafihi, tulisan berarti, tapi dari Gusti Allah tadi alik ismi, maksudnya gantunglah jenengku. Akhirnya tapi pelaksanaannya ternyata fayaktubu ismallahi ala kafihi, ternyata malaikat maut menulis nama Allah, asma Allah di telapak tangannya. Lalu fayarahu ruhal abdi, dia perlihatkan itu kepada ruhnya hamba Allah. Di sini hamba loh. Kalau tadi rohnya mukmin khusus yang di atas tadi, ya, prosesnya bersama. Kalau ini hamba secara umum, ya, fatujibuhu mongko nuli nyembadani sapa ruhul abdi ing malaikat maut. Jadi ngono baru ngerti. Nenek ya enek jenenge Allah. Ya, jenenge Allah nih. Enek rohe mukmin wong kafir piye? Yes pokoke seluruh roh iki biyen kan wis bersaksi. Di zaman arwah kan wis padha ngerti nek Gusti Allah iki pangeran. Ada soal yang dunia, ada yang jadi kafir, ada yang jadi mukmin, ada yang jadi maksiat, durhaka dan sebagainya. Itu apa realita perjalanan. Tapi sebelum itu roh-roh ini yang belum ada ini, belum ada wadahnya ini, telah bersaksi. Ya dadi iman kabeh ta. Ya dawuh Gusti Allah, alastu birabbikum, apa aku ki bukan Tuhan kalian? Jawab roh ini ditakoni. Jasadnya dong enek. Roh-rohmu menjawab qalu bala syahidna. Ya Allah, benar engkau adalah Tuhan kami ya, kami bersaksi. Ya. Makanya Kanjeng Nabi dawuhna, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan, anak bayi rocot itu dalam keadaan suci, fitrah, murni suci atas kejadian semula, masih bersih. Karena apa? Roh yang ada di situ masih dulu rohnya yang bersyahadat itu. Qalu bala syahidna. Ini kok dalam proses perjalanan hidup ada yang sing nyembah berhala, nek sing nyembah iki terus itu proses perjalanan. Makanya nek bicara roh, ketika malaikat maut menghadapi roh seorang hamba, di sini hamba enggak disebut hamba siapa, hamba mukmin atau hamba kafir kan? Begitu roh jeneng Allah di situ langsung prosesnya podo. Ya, fayakhruju ruhul abdi bi barakati ismi, maka keluarlah roh seorang hamba tadi karena berkat melihat asma Allah yang ditulis di telapak tangan malaikat. Batan syarifu anhu miraratan nazai, maka lepaslah dia dari rasa sakitnya nazah. Mirorotan nazah iki artinya miroroh ki pahit, nazah iki ya sekarat pati, makanya disebut sakaratul maut. Nek sakaro ki dari kata sakaro ki ya pahit, pahite kematian. Mirorotan mana nih pahit, maksudnya sebuah gambaran betapa sakitnya itu. Benar. Afala yang syarifu anhul adab, apakah tidak berpaling pula darinya siksa Allah yang pedih dan mengerikan itu. Afala wa idza kataba ala sudurihim ismullah ta'ala liqouli ta'ala afaman syarafallahu sadrahu Islam bahwa ala nurin min rabbih afala yansarifu anhul adab. Gini. Jadi gini. Kalau roh saja
melihat asma Allah ditulis di situ, langsung jalan keluar, ya kurung. Terus cara logika, cara pertanyaan logika, afal yang syariful anur, apalagi siksa, rasa sakit, miral tenaza, pahit tenaza, ketika melihat asma Allah itu, ya ikut bubar di situ. Artinya nggak merasakan. Nah, hal ini apa diterangkan dalam ayat ini? Afaman sarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Benar. Iki ayatnya. Apakah tidak apa yo benar. Orang yang oleh Allah diberi kecembaran dadanya, maka dia akan ditunjukkan kepada agama Islam. Ya, umpamane wong iki maksudnya kok bahasane dilapangkan dadanya. Apa nalika iku dodone sesek nih. Kira kan? Manane kan man syaraha itu dilapangkan. Apakah orang yang telah dilapangkan dadanya oleh Allah lantaran agama Islam itu? Ya, ia hidupnya di atas nur, bahwa ala nurin min rabbi. Ya, dia hidupnya dalam dipenuhi roh, dipenuhi nur, ya, cahaya dan hidayah Allah. Iku urusan hidup saja begitu. Yang ibaratnya dodone sesek dalam arti hidup dalam kekafiran, hidup dalam kegelapan kejahilian. Lalu Allah lapangkan dadanya, bersihkan dadanya dari kegelapan-kegelapan itu, ditanamkan Islam. Nah, akhirnya hidupnya kayak penuh cahaya. Jadi melaku tindak tak tindak pokoknya penuh cahaya. Sing mau ini gelap mulai padang kabeh. Mergo Allah tak mergo syarakallah. Ngono ae seberubah kok ya. Apalagi ketika Allah menghendaki ruhnya keluar itu, ya, hanya ditunjuk nih jenenge Gusti Allah ini. Makanya siksaan ya ikut nyingkrih gitu. Afala yang syarifu anhumul adab. Kalau begitu, apakah tidak nyingkrih juga siksa-siksa Allah? Wa ahwalul kiamat, dan hiruk pikuk kiamat. Nah, jawaban ini kan pertanyaan sing apa ya, mendikte kan. Ya secara logika ya malah hilang. Saiki nek roh wae, roh asmane Gusti Allah langsung gerinjalan metu. Lah saiki apa maneh siksa roh namanya Gusti Allah yang metu, bener. Rasa sakit orang asmane Gusti Allah ya ilang metu. Ini lho cara gampangane ngono. Wa fil khabari lan teturen dalam hadis khamsatu asya utawi 5 perkara iku samun qatilun yang membunuh. Ada perkara 5 itu merupakan racun yang mematikan. Wa khamsatun ukhra, ada yang 5 selainnya, 5 yang lain itu tiryakuha, penawarnya. Jadi ada 5 perkara sebagai racun yang mematikan, sementara ada 5 perkara yang lain sebagai penawar dan obatnya. Contoh apa 5 perkara yang mematikan? Fat dunya, mongko utawi dunya iku samun qatilun, racun yang mematikan. Iling-iling dunya iku racun sing mematikan. Ngono. Wasuhtu tiryakuha, sedangkan penaware adalah zuhud. Nah, berbicara tentang zuhud ya ngertilah zuhud ngono kae. Nah, wong zuhud iku ya wong nriman. Awak dhewe iso nritakno zuhud iki kaya apa?
Cuma nek ceritane para masai ben wong-wong pinunggul sing wis kliwat wektune wis apa derajate wis kliwat teko iku, cara sekolah wis lulus teko iku. Seorang syekh eta setiap hari siang malam waktunya hanya dihabiskan untuk berzikir saja. Jadi makanan setiap hari ya kalau sekarang pagi sepotong roti, siang sepotong roti, sore sepotong roti. Sudah dengan hidup sepotong roti ini dia sudah asik menikmati hidupnya. Nah, suatu malam beliau ini terasa ngantuk dan terlelap tidur. Akhirnya diurusi, dikoreksi ada apa penyebabnya ini, menurut kan? Dikejar, diteliti terus apa penyebabnya kok biasanya orang ngantuk ini kok sih ngantuk. Biasanya jam segini ini masih dikir mestinya. Lah kok ya ini kok ngantuk? Sekali ini kemarin sore atau kemarin pagi atau kemarin sore lah jatah makamnya beliau dari ditambah oleh pembantunya. Pembantu ini melakukan ini semata-mata kasihan, gitu? Orang makan sepotong. Akhirnya disuguhi kira-kira nek cara sak potong ditambahi 3 potong, tapi didadekno sitok, berarti kesane 1 potong, kan? Gara-gara itu, jadi porsinya ditambah. Gara-gara itu diterusi akhirnya ketemu ternyata gara-gara pembantunya tadi langsung besok harinya dipecat pembantunya itu gara-gara kamu aku teledor dikit. Nah, balik suruh pulang. Padahal pembantunya ini ya melakukannya semata-mata kasihan, gitu loh. Tapi ya begitulah orang Jawa Timur. Sampai kayak gitu. Bukan kok orang nggak punya, bisa jadi mungkin hartanya juga melimpah. Betapa seorang Syekh Ibrahim bin Adham, beliau adalah putra mahkota, calon raja, tapi beliau mampu meninggalkan kemewahan, justru memilih hidup zuhud. Jadi ditanggalkan baju kebesaran, malah jadi seorang petapa lah terus. Itu zuhud. Karena dunia iku minangka racun yang mematikan. Nah, penaware piye? Ya zuhud. Ngono. Nek neng keterangan dhisik kan ya nek to, ning ifat dibat ngene. Tapi ra enak. Bahasane ra enak. Dunia iku ibarat jaifah. Batang. Tidak ada yang berebut batang kecuali guguk gitu. Ya kan gak enak tuh bahasanya, gak enak banget. Jadi dunia itu ibaratnya batang. Orang nek sing berebut batang kecuali guguk. Ini. Iki dapat nih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Terus yang nomor 2. Wal malu samun qatilun, harta benda itu juga sebagai racun yang mematikan. Terus sebagai penawarnya apa? Zakat. Jadi enek harta benda sing wis sak nisab kok urung dizakati, wah itu racun mematikan itu. Besok bisa mematikan yang punya itu, pemiliknya. Terus nomor 3 wal kalamu samun qatilun. Wa dzikrullahi tiryakum. Omongan, obrolan itu juga merupakan samun qatilun, racun yang mematikan. Sementara penawarannya adalah zikrullah. Nek pingin omongan iki ora dadi racun yang mematikan, mending zikir ae. Nek zikir iki ya selamanya zikir kan ya apik. Wal umru kulluhu samun qatilun. Iki malah umur, usia ini semuanya
samun qatilun, racun yang mematikan. Sedangkan taat sebagai penawarnya. Artinya umur iki masa pendek, masa panjang, itu semuanya jadi racun bagi pemiliknya. Kalau tidak dibuat taat, dia akan membunuh, mematikan. Karena wa jami'us sanati samun qatilun, seluruh semua usia tahun, putaran tahun ini kalau 1 tahun putaran 1 tahun ini kan 12 bulan. Jadi 1 tahun itu semuanya bisa menjadi samun qatilun, racun yang membunuh, yang mematikan. Sedangkan penawarnya adalah bulan Ramadan. Pamane 11 bulan ini gawe poya-poya, gawe sembarang saenake ibadah ya sak tok-toke ngono kan. Ya setidak-tidaknya tambele ijole iku di bulan Ramadan. Nek Ramadan barang malah gladrah ya mbok samun qatilun malah niku. Wong dikon posoe malah jawabe enak. Gusti Allah iki nyiptakno sego kon mangan. Ya sing dikongkon Gusti Allah ya ora mangan tok to lele. Ya masa salat dikongkon Gusti Allah. Kok urusan badokan tok sing dipikir. Jadi jamin ngono dikonsum. Kok gak salat, gak posone apa? Gusti Allah nyiptakno nasi iki kon mangan. Kok malah mbok tinggal poso. Mereka yang wong pinter tenan ta ngene. Kok gak eling? Oh berarti nek ngono perintah Gusti Allah ya ora mangan sego tok. Salat piye perintah Gusti Allah? Zakat perintah Gusti Allah. No. Jadi perkara 5 yang mematikan itu mau. Omongan, harta benda, dunia, terus seluruh umur kita. Jadi umur kita itu bisa jadi samun qatilun kalau tidak digunakan untuk taat. Nek delok para masyayikh itu termasuk Imamul Mujtahidin, Imamul Madzhab, usianya enggak panjang-panjang. Imam Syafi'i ini berapa? Mungkin 40-an, 42 aja lah dia meninggal. Tapi prestasinya begitu luar, masya Allah. Jadi karyanya sudah sampai mendunia. Jadi umurnya itu benar-benar dimanfaatkan. Saiki umpama awak dikon milihno ya apa? Umur panjang, ya ora taat, karo umur pendek tapi taat. Jadi kan milih. Bapak jika umur sampai 90 tahun, tapi amalmu mung sithik. Utawa tak kei amal akeh tapi umurmu pendek. Ya milih kan. Utawa ya jalur sing istimewa kaya itu mau. Umurnya pendek, padat dengan amal, ngono kan. Kayak para pahlawan Bapak Soekarno itu umurnya piro? Kata, ini karena itu tadi umur pendek tapi padat dengan karya ibadah. Mending itu timbang duwa akeh nganggure. Kata, jarak pirang kilo lagi enak nilai ibadahnya. Ngene cara ibaratnya malaikat neliti gitu. Jarak pirang lembar menunggu enak ibadah iblas. Ya. Tetap lagi enak kursi tik bisa. Ya gak enak prestasi ini. Bener umurnya tua tapi prestasi ini gak enak. Bismillahirrahmanirrahim. Fil khabari idza waqa'a al-abdu fi naza'i yunati munatin min qibali rahman ta'u hatta yastarikha sa'atan. Iki disebutkan dalam sebuah hadis ya, ketika seorang hamba telah mengalami naza sakaratul maut, maka ada apa ya, yunati munatin ini pengumuman
Maksudnya malaikat sing juru pati iku mau bekerja mencabut nyawa, dikasih tahu, diserukan, tinggalkan sebentar biar istirahat dulu. Nah, tinggalkan sebentar biar istirahat dulu. Karena rasa sakitnya yang luar biasa. Nah, da'hu hatta yastarikha sa'atan. Da'hu artinya tinggallah dia hatta yastarikha sehingga dia istirahat. Sa'atan, sesaat saja. Wa idza balagha ruhu as-sadra, manakala roh itu sampai di dada, qala da'uhu hatta yastarikha sa'atan. Sudah di dada, dari kan dari biasanya jabutnya kan dari kaki, dari bawah naik sampai di dada, disuruh lagi berhenti, malaikat bentar tinggal dulu biar istirahat. Rasa sakit yang luar biasa. Wa kadzalika, dan demikian pula idza balaghar rukbataihi, kok padodo kok terus neng dengkul. Jadi sampai di kedua lutut, terus sampai ke pusar. Wa idza balagal khulqu, mau contohnya itu, contoh dimaksudnya ini. Begitu juga roh tadi ketika sampai di dua lutut suruh istirahat, terus naik sampai ke pusat disuruh istirahat lagi, sampai ke dada suruh istirahat lagi, gitu loh. Wa idza balagal khulqu, manakala roh itu sampai di tenggorokan, khulqum ja'anita untahu hatta yuda'al a'dha. Ada seruan juga, tapi seruannya bukan tinggallah biar istirahat, enggak, tapi sebentar malaikat berhenti di situ, beri kesempatan anggota-anggotanya itu pada pamitan. Jadi satu persatu biar pamitan satu sama lain, ya, kata yuda'a a'dha'u ba'dhuha ba'dhan, ini kan satu sama lain saling berpamitan. Akhirnya batu daul ainul aina, maka meripat mata ini juga pamitan. Mana yang dulu mungkin kanan sing dhisik, berarti ya pamitan yang kiri. Terus fataqulu fil wada'i assalamu alaikum, moto mengucap assalamu alaikum ila yaumil qiyamah, assalamualaikum sampai jumpa besok hari kiamat ya. Wa kadzalikal udunani, begitu juga telinga. Ketika telinga ini dilewati roh tadi, mereka berpamitan. Wal yadani juga begitu, tangan saling berpamitan. Rijlani, sikil roh dua-duanya berpamitan, kaki keduanya. Wa tauda'ur ruhun nafsah, ini terakhir. Watu ti'ul ruhun nafsah, roh kan nafsu pamitan, ada terakhir roh pamitan ninggone jiwa lagi kan. Makanya nek wong Jawa ngarani roh karo nyawa iki beda kan, roh karo nyawa nek kene ya memang beda ngono. Enek roh, enek nafs. Nafs sing bukan diartikan nafsu iku, ora ngono. Nafas itu lebih kepada sarira, makanya bahasa Jawa ini sarira ya, jadi ora kok jasad dohir gitu. Kata ngaso sarira ini berarti kok ora kok jasad dohir ini sing istirahat, tapi jiwanya yang sedang beristirahat. Makanya nganggo bahasa sarira, siril. Ya itu biasanya bahasa Arabnya nganggo nafas. Jadi kata nafsun, nafas itu ada diartikan hati, bisa diartikan nafsu, bisa diartikan jiwa, bisa diartikan awa-awaan. Gini, kata nafsu tergantung konteksnya apa. Gini, konteks pembicaraan itu syakul kalam itu pantasnya yang makna apa. Nenek kaya ngene iki mau, dadi roh iku pamitan nang gone jiwa, nyawa.
Fana'udzu billahi, maka kita berlindung kepada Allah min wada'il imani lil lisan. Kita berlindung kepada Allah jangan sampai iman kita ikut pamitan. Ya, pas neng tenggorokan kuwi. Makanya batas-batasnya pintu tobat ditutup ya niki malam yugorgir, selagi roh belum sampai kepada tenggorokan. Gorgir mana nih grok grok. Malam yugorgir selagi belum krok krok krok. Nah, nek sing cek ngono iki cek iso. Tapi nek wis ning tenggorokan iki wis gak tobat wis ditampa ngono. Pintu tobat tertutup. Wa na'udzu billahi, dan kita berlindung kepada Allah min wada'il ma'rifah, dari pamitane kemakrifatan kita, wal imani, dan iman kita, lil jinani, kepada hati. Kita berlindung kepada Allah jangan sampai makrifat ini, iman ini pamitan kepada hati. Oh, berarti selama ini kita tahu kemakrifatan, keimanan ternyata di situ tempatnya, di jinan. Jinan itu maknanya hati. Makanya makna jinan itu jamak, kalimatnya jamak. Jamak itu warna-warna. Makanya hatiku jisime mung sitok, tapi jenenge wakeh, karena berlapis-lapis di dalam itu. Nek digoleki ya ora enek lapisane ndi gak enek. Karena ini berbicara sesuatu yang maknawiyah, sesuatu yang tidak kelihatan. Yang paling dasar itu namanya qalbun. Ya, kemudian domir, kemudian fuad, kemudian sir, ya, itu oke, ya, termasuk jinan. Jinan itu keseluruhan. Jadi jangan sampai iman kita, makrifat kita ikut-ikutan berpamitan kepada hati kita. Ini loh, kita berlindung dari itu. Jadi setelah tangan berpamitan, kaki berpamitan, satu persatu hidung berpamitan, telinga berpamitan, semuanya berpamitan, maka tinggallah tangan, tinggal tangan, tidak ada gerakan. Fatabqal yadani bila harokatin, maka tinggallah tangan keduanya tanpa bergerak. Warijlani bila harokatin, kedua kaki tetap utuh tapi enggak bergerak. Wal ainani, dan kedua mata masih utuh, bila nadrin, tanpa ada pandangan, tanpa ada sorot mata, sorot pandangan. Wal udunani, dan tetap enek kuping loro utuh, bila sam'in, tanpa pendengaran. Wal yad wal badan, dan badan pun masih ada tuh, tapi bila ruhin, tanpa ada ruhnya. Walau bakal lisane bila imanin wal qalbu bila marifatin. Lagi pula andaikan lisan ini yang masih tetap ini tanpa ada iman, atau hati yang masih ada ini tanpa ada makrifat, lalu bagaimana nanti keadaan hamba ini di liang lahatnya? Ini dah. Saya ingin ini contohnya. Andaikan kemakrifatan seseorang atau memori seseorang itu hanya ada di otak, sing utake wong ning nggih, publik-publik nggih. Ada. Bagaimana nanti ketika jasad ini termasuk otak ini ikut dikubur ning liang lahat, bosok, entek karek balung tok, otak kan wis gak nek. Berarti memori ini wong yo entek ta? Lalu nanti siapa yang ditanyai malaikat? Nanti siapa yang dikisap Allah di sana? Ini kan? Oh, ternyata kemakrifatan, keilmuan, keimanan di situ itu hanya mampir aja, bukan tempatnya yang asli. Benar. Soalnya itu nek memori ini memang kantil ning otak-otaknya malah rusak. Siapa yang takoni malaikat? Gitu. Nah, makanya
melalui perjalanan dari barzah sampai kiamat. Itu bukan jasad ini yang kita kirimi doa setiap hari itu orang tua kita dan sebagainya. Bukan jasad ini, bukan roh ini. Roh kembali ke sana, roh kembali kepada tempatnya. Yang lebih dari itu ya nafsu itu tadi, yang sariramu itu sing ngrasakno nikmate kubur, siksa kubur, yaiku roe dijalibut Gusti Allah balik ning asal roe ngono. Sing ngrasakno enak ora enak ya kuwi ngono. Walau bakal lisan bila iman wal qalbu bila ma'rifatin. Andaikan saja lisan ini masih utuh tapi wis gak no iman, gak bisa ngucap asyhadu an la ilaha illallah, terus hati iki utuh tapi wis gak no kemakrifatan, wis gak kenal Gusti Allah, gak kenal Nabi, gak kenal Islam. Terus bagaimana nasib seorang hamba di alam liang lahat saja? Piye terusan? La yara ahadan la aban wala umman wala auladan wala ikhwanan. Dia sudah tidak kenal lagi bapak, ibu ira kenal, anak ira kenal, saudara-saudaranya kenal, kanca-kancane kenal kabeh. Piye falau lam yara rabban kariman faqad khosara khusranan. Ya oke lah, mungkin nek lali bapak ibu gak masalah, lali saudara-saudaranya masalah. Tapi nek karo pangeran bareng lali terus piye? Ini kan, falau lam yara rabban kariman piye, nek wong sampai lali pengirane pisan faqad khosira khusranan aziman. Sungguh orang ini nelongso sejati-jatinya. Khusranan itu rugi sing sak rugi-rugine. Ngono. Makane jalukane awake dhewe ya ngono. Husnul khotimah kan ucapan enak to. Enak ucapan. Semoga diberi husnul khotimah. Awak dhewe nek donga ya ngono, ya Allah mungkin panjenengan paringi husnul khotimah dan sampai dawe Syekh Imam Abu Hanifah. Ini Abu Hanifah yang berkata, aksaru ma yaslubul imanu imana minal abdi waqtan nazak. Kebanyakan iman terjabut dari seorang hamba itu pas waktu sakaratul maut. Iku cara gambarane wong perang nu pas rukete perang. Jadi saat-saat yang menentukan kemenangan atau kekalahan pada saat nasaik. Pada nasaik. Dan makanya Kanjeng Nabi ki sampai dawono ngene. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kan ngono to? Sapa wonge sing akhir ucapane kalimat la ilaha illallah masuk surga. Iki sebetulnya sinyal. Artinya nek wong pas akhir ucapane iki kalimat itu berarti husnul khotimah. Coba ning swarga mangkon. Ngene. Sebaliknya nek ora kuwi ya suul khotimah naudzubillah neraka anggonane. Ngono kan? Nah, orang karo cerdas, oh ya baik kuwi ya kalimat kuwi sing menguntungkan ya. Nah, akhirnya saat ini kita sudah biasakan itu diucapkan. Nah, nalika waras wae wis diajari ngono. Kata mona diajari ngono iku wong lerang. Isih waras seger kewarasan dikongkon maca la ilaha illallah susahnya minta ampun. Apalagi nanti dalam kondisi sakit saat menghadapi sakaratul maut. Wong sakaratul maut wis ora ketok donya ya urung ning akhirat, urung ning barzah. Di antara keduanya itu wisan. Wong kanan kiri iki bapak ibuke anak bojone ning kono wis gak ketok. Saking ngrasakno lara. Cara ngelak sing luar biasa, cara lesu sing luar biasa. Cara sakit yang luar biasa. Wis gak ngrasakne apa-apa, pokoke enake mung sebuah peteng kaya.
Iku saya mohon maaf ya, saya pernah ngalami pada saat musibah. Iku poyong ini kira-kira melihat dunia putih babar pisan. Ya ta? Pokoknya putih kabeh kene apa-apa. Ya cuma kuping itu mau denger tok. Lalu saat itu kita nggak sadar apa yang muni la ilaha illallah atau apa, nggak ngerti, nggak terpikir. Ya ta? Nggak terpikir itu. Kira kan? Makanya lisan iki disuruh membiasakan lafadzkan kalimat itu la ilaha itu agar pada saat-saat menentukan itu dituntun kalau Gusti Allah kon nglapatno iku ngono lho. Nek biasane cek nalika warase nggak biasa ngucap iku, jangan harap nanti ketika nazak mudah mudahan belum tentu. Oh, enak betul. Ya nek Gusti Allah ngersakne ya iso ae sih. Nek Gusti Allah ngersakne ya iso. Tapi kan yo langka to. Makanya nek tas dengi loro ngono ki aja kok biasa aduh mae. Biasanya kalimat-kalimat thayyibah iki gitu lho. Nek cek waras aja cak-cuk ngono. Sampeyan begitu dijabut roe ya ngono. Terus khafadallahu wa iyyakum min salbil iman. Jadi ngendikannya Abu Hanifah ngono. Aksaru ma yasrudul iman minal abdi waqtan nasab. Kebanyakan tercabutnya iman dari seseorang itu pada saat nasab. Hati-hati. Ya. Allah alam bisawab. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.